berbagi praktik baik di komunitas belajar Prima SMP Negeri 4 Rejang Lebong. Kita jangan berpikiran bahwa program-program yang telah dibuat oleh pemerintah ini membuat beban kita. Jangan Bapak Ibu, ya, berpikiran melalui program-program yang disarankan oleh pemerintah, itulah kita mengembangkan diri kita. Penguatan literasi sekolah. Jadi kata-kata penguatan ini adalah, kalau tidak ada literasi, bagaimana anak-anak kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Literasi adalah kemampuan individu, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu masyarakat juga bangsa ditentukan oleh Terakhir adalah lahir di mana indeks capaiannya di angka 2,10 sampai dengan 3,6. Kemudian kita sudah tahu bahwa literasi kita di kampus pendidikan itu kuning. Jadi di situ di aplikasi sih website kampus pendidikan itu sudah disediakan bagaimana cara kita melihat apa masalahnya, kemudian benahi inspirasinya bagaimana. Membaca itu programnya apa yang dilaksanakan, sehingga ini juga saya temukan. Kemudian saya berinovasi, Bu. Berinovasi, saya minta siswa itu bukan hanya membaca teks, tapi bisa melalui menonton sebuah video atau tayangan seperti tadi. Bisa mengajarkan teknik membaca, teknik membaca pemahaman itu seperti kami bahasa Inggris itu ada scanning, membaca cepat, seperti kita membaca telepon, berarti kalau kita cari angkanya sekian, kita dari nol. Angka berikutnya. Kemudian juga teknik skimming. Teknik skimming itu kita menemukan main idenya atau ide utama dari sebuah bacaan. Dan kira begini Bu, kalau saya mengajarkan ketika praktik membaca anak, ketika dia mencari jawaban dari sebuah bacaan, yang pertama kami yang bahasa Inggris, pertama anaknya kesulitan kosakata Bu. Nah, jadi teknik yang utamanya itu adalah melihat kata yang sama dengan yang ada di pertanyaan dengan yang ada di bacaan. Maka jawabannya ada di sekitar itulah. Misalnya di paragraf pertama itu teknik-tekniknya. Mungkin dengan begitu Bu, anak-anak itu jadi terpadu. Selama ini teknik yang saya gunakan begitu. Kayaknya setelah saya menggunakan teknik seperti itu, kemampuan membaca anak, memahami wacana itu meningkat. Apalagi misalnya seperti menemukan main idea, anak kita nggak ngerti apa itu pikiran utama. Nah, kemudian saya ajarkan bahwa yang namanya pikiran utama itu biasanya terdapat pada kalimat awal. Itu yang paling umum adalah pada kalimat awal, atau jarang di kalimat akhir, jarang di kalimat bagian tengah, atau di kalimat bagian akhir. Nah, kalau kita sudah mengasih clue seperti itu, jadi anak-anak itu bersemangat. Kayaknya teknik seperti itu manjur kalau bahasa Inggris. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih hapus untuk Bu Lera. buku bacaan supaya anak-anak lebih pengen mencari tahu lagi bacaan yang menarik untuk mereka baca. Itu yang diharapkan mungkin itu Bu. Mungkin apalagi tentang masalah tentang anak-anak sekarang. Setidaknya buku tentang mengatasi jerawat saja mereka pengen cari kalau memang ada di perpus mungkin kan, karena itu yang mereka alami sekarang mungkin Bu. Nah, untuk program berikutnya kami dari pihak perpustakaan sudah mengajak Ibu Mapel di jam pertama. Kebetulan tadi alhamdulillah sudah di-share oleh pihak perpustakaan untuk mengajak jam pertama itu meliterasi di perpustakaan sampai selesai mereka nyaman di sana. Itu sudah di-share tadi Bu. Tinggal minta tolong bagi seluruh teman-teman yang ada di jam pertama di setiap masing-masing kelas itu untuk mengajak anak untuk berliterasi di perpustakaan. Dulu peta kompetensi peserta didik kita, jadi di mana tahap mahirnya, kemudian tahap cukup, bahkan tahap dasar. Tadi seperti permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, termasuk salah satu yang kita temui di setiap pembelajaran kita bahwa ada peserta didik kita yang masih sangat kurang menguasai dalam hal membaca, dan ini menjadi PR kita bersama. Kalau menurut saya, ya, karena tadi literasi membaca itu adalah gerbang literasi.
Jadi otomatis peserta didik kita harus bisa membaca, merangkai kata dari bacaan-bacaan. Kalau untuk salah satu yang saya sarankan, misal seandainya kita melalui kelas masing-masing, kita bisa mendata anak-anak kita siapa yang benar-benar tidak bisa membaca. Saya ada di kelas saya, 7G itu ada satu anak yang masih membaca itu dalam tahap mengeja. Jadi setiap mengerjakan soal itu dia tidak bisa karena tidak bisa membaca tadi satu anak di kelas. Nah, bagaimana kalau misalnya setiap itu kita melalui kelas bekerja sama dengan wali kelas masing-masing mengumpulkan anak semuanya yang tidak bisa membaca, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita, apalagi sudah di sekolah kita seperti itu, dan kita mewadahi bisa jadi melalui bisa jadi dengan compare ini, maksudnya kita bersama-sama mengajari anak itu harus bisa membaca sampai tuntas, baru nanti bisa menerapkan topik-topik beragam tadi, menyesuaikan dengan peserta didik kita yang sudah mahir, sudah cukup, yang untuk tahap dasar kan memang belum bisa membaca, seperti itu Bu. Mendengar, baca, melihat. Ibu-ibu, bapak ibu tadi mendengar lagu ini, judulnya apa kira-kira? Coba yang paling heboh di sana, Mbak Dewi siapa? Tapi baju biru. Ya, belum. Yang ini Nampak komik. sedikit-sedikit nampak ya? Kalau nggak nampak berarti lapar. Yang ini nampak ya? Karton dilapis kardus. Kalau yang ini Tulisannya tidak nampak. tulisannya tidak nampak tapi fisiknya nampak ya? Penerapan literasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pak Rida sudah memberikan materi. Nah sekarang saya cek pemahaman Bapak dan Ibu. Literasi membaca buku saja? Tidak. Salah atau betul? Jadi literasi itu tidak hanya membaca saja, tapi juga kita bisa melihatnya secara langsung, menonton video ataupun mendengarkan audio. Ya. Bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia, tapi semua guru yang memberikan pembelajaran, yaitu seperti mata pelajaran matematika, IPA, agama, bahasa Indonesia, penjas. Kita bicarakan tadi ya Bu, yang sampai kemana-mana itu ternyata saya baru sadar bahwa literasi itu bisa menggunakan panca indera kita semua, dari melihat, berbicara, meraba, kemudian mendengar, itu bisa dijadikan media untuk literasi. Kalau dulu kan kita berpikir literasi itu hanya membaca, tapi sekarang tidak, begitu luasnya literasi itu. Begitu Bu Bini. Terima kasih. Bagus sekali. Aplaus untuk Bu Desi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bu Uci, silakan. Setelah saya pikir literasi itu sama dengan Bu Messi tadi, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, mendengar juga. Menanggapi apa yang ada di slide ini, benar atau salah? Kalau menurut saya benar. Jadi anak literasi itu tidak harus selalu memahami isi bacaan itu, kecuali dia mungkin ada hal yang mau diambil dari sisi bacaan itu. Dan menulis itu memang harus tidak bisa ditinggalkan. Dalam bentuk tes cetak, bisa jadi dalam bentuk audio, bisa jadi dalam bentuk video seperti itu. Bagus. Ya, sudah bagus itu bagaimana contohnya tadi masuk ke dalam ya catatan Kemendikbud. Contohnya kita mengadakan membaca di perpustakaan atau menjadwalkan membaca di perpustakaan. Dari kita pada hari ini, beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Baik,
karena kita sudah di penghujung acara, silakan ibu-ibu yang mau absen, silakan di scan barcode di depan, kemudian mengisi link absensi yang sudah diberikan. Nah, yang jadi masalahnya sekarang itu untuk saya bagaimana menerapkan ini kepada anak-anak saya sehingga nanti semuanya bisa melakukan literasi dengan baik lah gitu. Karena memang ada di kelas itu ada anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nampaknya itu yang harus difokuskan. Terima kasih. Semangat. Kalian sama Ibu narasumber. Bagaimana tadi pesertanya? Baik, terima kasih. Lain kali mungkin waktunya bisa diperpanjang. Terima kasih. Bagaimana Ibu Rizky? Tadi sudah mengikuti kegiatan Kombel. Apa yang Ibu dapatkan hari ini? Jadi hari ini saya mendapatkan banyak hal ya, terutama tentang literasi. Kita literasi itu bukan hanya membaca dan menulis saja, tapi bisa lebih luas lagi dalam penguatan literasi. Jadi anak-anak tidak hanya fokus pada membaca dan menulis saja. Jadi anak-anak yang terhambat dalam membaca, menulis juga bisa dia melakukan literasi dengan cara menonton film, menonton video, atau mendengarkan lagu. Ada tantangan nggak Bu kira-kira ke depannya? Oh, mungkin kalau yang saya alamin tadi waktunya, karena mulainya terlalu siang ya Bu. Jadi banyak yang kurang fokus kalau sudah siang seperti itu kan, lebih baik kalau mulainya pagi gitu. Jadi semangat fresh semua gitu. Oke, terima kasih.